Selamat pagi saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Bersyukur pada saat ini kita masih diizinkan untuk melayani Tuhan di tempat ini. Dan seperti biasa kita akan mengawali kerja kita minggu ini dengan sapaan firman Tuhan. Sebelumnya mari kita berdoa. Saya antarkan. Bapa di surga, kami bersyukur, berterima kasih karena pada saat ini Tuhan masih izinkan kami untuk bersekutu dan melayani Tuhan di tempat ini. Sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Kiranya Tuhan menuntun kami satu persatu. Roh Kudus-Mu bekerja dalam hati kami, sehingga firman-Mu boleh menjadi pegangan dalam kami melaksanakan tugas-tugas kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu yang terkasih, firman Tuhan yang mendasari renungan kita pada pagi hari ini kita ambil dari 1 Korintus 3 ayat yang ke-6 sampai ke-9. Demikian firman Tuhan. Aku menanam, Apolos menyiram, tetapi Allah yang memberi pertumbuhan. Karena itu yang penting bukanlah yang menanam atau yang menyiram, melainkan Allah yang memberi pertumbuhan. Baik yang menanam maupun yang menyiram adalah sama, dan masing-masing akan menerima upahnya sesuai dengan pekerjaannya sendiri. Karena kami adalah kawan sekerja Allah, kamu adalah ladang Allah, bangunan Allah. Dan ayat nats akan kita ambil dari Roma 12 ayat yang ke-15. Demikian sabda Tuhan. Bersukacitalah dengan orang yang bersukacita, dan menangislah dengan orang yang menangis. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih, pada saat ini kita mendapatkan tema menjadi pribadi yang inklusif. Kalau kita lihat dari Kamus Besar Bahasa Indonesia, arti kata inklusif adalah termasuk, terhitung, atau menjadi bagian. Dan lawan katanya adalah eksklusif, yang artinya khusus, terpisah. Dari ayat bacaan kita tadi, 1 Korintus 3 ayat 6-9, ada satu peristiwa sebagai dasar pembelajaran kita, yaitu jemaat di Korintus. Kota Korintus pada saat itu adalah kota yang besar, di mana komposisi dari rakyatnya sangat majemuk, sangat heterogen. Sebagian besar mereka adalah dari bangsa Yahudi dan Yunani. Permasalahan yang terjadi pada jemaat di Korintus pada waktu itu adalah mereka menjadi terkotak-kotak pada tokoh Paulus dan tokoh Apolos. Ada yang menyebut dirinya pengikut Paulus, ada yang menyebut dirinya pengikut Apolos. Dan masing-masing kelompok ini menjadi sangat eksklusif, menjadi sangat fanatik. Mereka tidak mau menerima ajaran dari orang atau kelompok yang mereka anggap tidak sama dengan mereka. Ini menjadi keprihatinan bagi Rasul Paulus, karena Rasul Paulus melayani di Korintus beberapa waktu sebelum beralih ke Efesus dan misinya dilanjutkan oleh Apolos. Paulus merasa terbeban dan ingin agar jemaat di Korintus menjadi solid kembali, menjadi satu kembali. Paulus waktu itu menyatakan bahwa jemaat di Korintus masih memikirkan hal-hal yang duniawi. Mereka belum memikirkan hal-hal yang rohani. Mereka masih berpikir dengan dangkal, dengan terbatas. Jemaat di Korintus waktu itu belum memahami suatu kerangka besar bahwa semua ajaran, baik yang Paulus maupun Apolos berikan, semuanya bermuara pada Injil dan keselamatan oleh darah Kristus. Mereka belum memahami bahwa Paulus, Apolos, bahkan juga Priscilla, Aquila, Epafras,
semuanya adalah teman sekerja Allah dalam karya penyelamatannya. Saudara yang terkasih, sadar atau tidak sadar, kadangkala kita juga terjebak dalam hal yang sama. Kita mungkin kadang merasa nyaman atau hanya merasa nyaman apabila kita bersama-sama atau berada dalam kelompok yang sehobi dengan kita. Misalnya hobi mancing. Wah, kita senang sekali kalau kita berada dalam komunitas mancing mania tempat kita. Atau sekarang mungkin sedang musimnya goes. Nah, kita senang sekali apabila kita sedang bersama-sama dengan teman-teman kita itu. Atau bahkan kita merasa bahagia apabila kita bisa bersama-sama dengan teman-teman yang suka kuliner. Kemudian kita foto makanannya, kita upload, kita merasa bahagia. Dan kurang bisa berkomunikasi atau kurang bisa berbaur dengan teman-teman yang tidak kita sama hobinya atau merasa tidak sepadan dengan orang yang lain. Dan sayangnya kemajuan teknologi saat ini cenderung menjadikan masyarakat kita juga menjadi lebih eksklusif. Sekarang kita sering sekali melihat seorang asik dengan gadgetnya, lebih suka berkomunikasi dengan teman-teman dalam satu grup WA atau mengomentari postingan di Facebook temannya dibandingkan misalnya mengobrol dengan orang di sebelahnya ketika di ruang tunggu atau ketika naik kendaraan umum. Kadang-kadang kita lebih asik dengan gadget kita dibanding mengobrol dengan yang duduk di sebelah kita. Dari ayat mas kita tadi dari Roma 12 ayat ke-15, Tuhan berfirman, bersukacitalah dengan orang yang bersukacita dan menangislah dengan orang yang menangis. Jadi sebagai umat Allah, kita dituntut untuk menjadi pribadi yang inklusif, yang terbuka, yang membaur, yang merasa menjadi bagian dan bisa berempati dengan sesama kita. Berempati artinya merasakan penderitaan atau kesusahan orang lain, seakan-akan itu adalah kita sendiri yang mengalaminya. Dan dengan memiliki empati akan menggerakkan kita untuk menolong saudara-saudara kita atau orang lain yang membutuhkan, orang lain yang sedang kesulitan atau kesusahan. Sebenarnya Tuhan Yesus sudah memberikan contoh juga bagi kita tentang hal ini. Kita mungkin sering mendengar ceritanya di Matius 14 ayat yang ke-13 sampai 21, di mana di situ Tuhan Yesus memberi makan 5.000 orang. Diceritakan banyak orang mengikut Tuhan Yesus untuk mendengar sabdanya, dan ketika menjelang malam, saat ribuan orang yang mengikut Tuhan Yesus itu sudah kelelahan dan mereka belum makan, para muridnya mengusulkan kepada Tuhan untuk menyuruh mereka pulang atau pergi sehingga mereka bisa makan di desa-desa di sekitar tempat itu. Tetapi respon Tuhan Yesus ternyata sungguh tidak diduga oleh para murid. Pada waktu itu Tuhan Yesus mengatakan, tidak perlu mereka pergi, kamu harus memberi mereka makan. Dituliskan pada ayat yang ke-16. Tuhan Yesus berempati dan tergerak oleh belas kasihan kepada para orang-orang yang mengikuti dia pada waktu itu. Dan dia mengajarkan pada para murid untuk memiliki hal yang sama, bisa berempati, bahkan menolong mereka, memberi mereka makan dengan mukjizat yang dibuatnya, dan nama Tuhan dimuliakan. Tentang menolong orang lain, saya menjadi teringat pada sebuah film yang berjudul The Schindler List. Film ini menceritakan tentang seorang Jerman, pengusaha amunisi yang bernama Oskar Schindler. Pada waktu itu Perang Dunia II, Oskar
menyelamatkan orang-orang Yahudi dari Holocaust. Jadi dengan cara dia menyogok dan mempengaruhi seorang perwira Jerman untuk mempekerjakan orang-orang Yahudi itu di pabrik miliknya yang sekarang masuk dalam wilayah Polandia kalau saat ini. Oscar mengatakan bahwa pabrik amunisi ini akan memasok amunisi untuk Jerman, sehingga perwira Jerman itu pun mengizinkannya. Dan tidak terasa ada 1.200-an orang Yahudi yang diselamatkan oleh Oscar. Ketika perang berlangsung terus dan akhirnya berakhir dengan kemenangan sekutu, maka Oscar yang orang Jerman ini pun harus melarikan diri dari kejaran tentara Soviet. Dia menyiapkan mobilnya dan dia berpamitan kepada para buruhnya. Dia mendekati mobil dan tiba-tiba ketika akan memasuki mobil dia tertegun. Dia tersadar bahwa dia masih punya mobil. Dia menangis. Dia mengatakan, "Kenapa saya masih punya mobil? Padahal dengan mobil ini sebetulnya saya masih bisa menyelamatkan 10 orang lagi." Luar biasa Bapak Ibu. 1.200 orang masih kurang untuk Oscar. Dia masih ingin menyelamatkan lebih banyak dan lebih banyak lagi orang. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, saat ini bangsa kita, bahkan dunia, sedang mengalami masa yang tidak menyenangkan juga. Masa pandemi COVID-19. Banyak yang berubah saat ini. Muncul kebiasaan-kebiasaan baru. Kita harus melaksanakan protokol kesehatan, diantaranya harus cuci tangan, pakai masker, jaga jarak, dan lain sebagainya. Muncul cara hidup baru, kebiasaan-kebiasaan baru. Bahkan juga ada saudara-saudara kita yang kurang beruntung, harus berjuang sangat keras untuk bisa hidup. Ada bahkan beberapa orang yang harus banting setir dari pekerjaannya semula untuk bisa mendapatkan nafkah bagi keluarganya. Kita mungkin bisa tahu tetangga, saudara, atau bahkan mungkin orang-orang yang tidak kita kenal mengalami hal tersebut. Sehingga itu menjadi tantangan bagi kita. Apakah kita bisa menjadi pribadi yang inklusif dengan meneladani Tuhan Yesus, menjadi bagian dari keadaan ini, berempati dan menolong orang lain yang membutuhkan? Apakah kita sudah menolong mereka, bahkan tanpa kita memandang siapa mereka, dari golongan mana mereka? Mungkin saatnya kita mengevaluasi diri kita masing-masing. Karena sebagai warga negara kerajaan Allah, semestinya kita belajar dan mengubah hidup kita menjadi pribadi yang inklusif tadi. Karena panggilan gereja bukanlah untuk hidup sendiri, melainkan berbaur dengan semua orang dan semua golongan. Sebagaimana Kristus hadir juga untuk semua orang. Amin. Mari kita berdoa. Bapa yang Maha Baik, terima kasih Tuhan, kami sudah mendengarkan firman Tuhan. Kiranya apa yang Tuhan firmankan boleh menjadi rema dalam kehidupan kami, dan Tuhan berkati kami dan menuntun kami, sehingga kami boleh menjadi pelaku firman Tuhan, bukan hanya pendengar. Kami akan melanjutkan tugas kami ya Bapa. Penyertaan Tuhan tetap menjadi pegangan kami. Kami serahkan doa ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.